Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inigo dengan kode asisten IKO. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan modul 5 yang mencakupi topik hash table. Nah, dalam video ini kita akan mencakup tentang tujuan praktikum, alat dan bahan, dasar teori, konsep hash table, dan lain-lainnya seperti collision handling dalam konsep dalam hash table, dan load vector, dan seterusnya. Nah, untuk pertama-tama, apa itu tujuannya? Nah, tujuannya itu kita diharapkan untuk mampu memahami konsep dasar pencarian data dan bagaimana hash table memberikan solusi efisien dengan waktu konstan yaitu O1, jadi hampir instantaneous. Mahasiswa juga dapat menjelaskan peran hash function dalam memetakan key ke index array, lalu mengimplementasikan metode penanganan kolisi seperti linear probing dan chaining. Kita juga akan menganalisis kinerja hash table melalui load vector serta menerapkannya pada studi kasus praktis di sistem tertanam. Nah, untuk dan bahannya pasti kita membutuhkan PC dan laptop atau laptop dengan browser dan akses internet, lalu akun akses ke Tinkercad dan board Arduino Uno pada Tinkercad. Nah, untuk dasar teorinya, apa itu hash table? Jadi hash table adalah sebuah struktur data yang menyimpan pasangan key value dan memungkinkan akses data sangat cepat, di mana tren kompleksitasnya adalah waktu konstan O1. Jadi itu instantaneous, hampir instantaneous. Jadi cara kerjanya bagaimana? Nah, setiap key diubah menjadi index array menggunakan fungsi khusus yang disebut hash function. Nah, hash function ini, key tersebut yang diubah menjadi hash function mempunyai nilai value yang akan disimpan di posisi tersebut dalam table. Nah, jika dua key menghasilkan indeks yang sama, akan terjadi kolisi yang akan ditangani dengan metode seperti linear probing atau chaining. Nah, masalah pencarian dalam array. Nah, kalau kita memakai linear search itu, kita harus memeriksa setiap elemen secara berurutan dengan kompleksitas ON. Jadi, untuk data yang besar itu sangat inefisien. Nah, hash table mengatasi masalah ini dengan akses rata-rata O1 menggunakan hash function untuk memetakan key langsung ke index array. Nah, konsep dan peran hash function. Jadi hash function ini untuk apa? Yang tadi sudah disebutkan, hash function itu mengubah key menjadi index array agar bisa key tersebut itu bisa dimasukkan ke dalam tabel. Nah, untuk array-nya, untuk index array-nya itu bisa 0 hingga ukuran tabel min 1. Nah, misalnya untuk contoh rumusnya, bagaimana kita bisa mengubah hash key untuk bisa dimasuki ke dalam index array, kita melakukan key modulus ukuran tabel. Nah, apa itu modulus? Modulus itu sebuah operasi untuk membagi sesuatu sampai ada sisanya. Nah, kolisi terjadi bila dua key menghasilkan indeks sama sehingga hash function yang baik harus cepat, deterministik, dan mampu mendistribusikan key secara merata. Nah, untuk collision handling, kita langsung masuk ke dalam collision handling. Nah, jadi collision handling ini diadakan untuk bagaimana jika ada key yang mempunyai indeks yang sama. Nah, dalam salah satu contohnya itu linear probing atau bisa dipanggil open addressing, mempunyai konsep di mana jika terjadi kolisi, dua key punya indeks yang sama, cari slot kosong berikutnya dengan menambah satu posisi dari indeks semula. Jadi intinya itu, jika key-nya sudah mempunyai, jika di dalam indeks tersebut sudah mempunyai nilai, key yang mau dimasukkan akan digeser ke indeks berikutnya. Nah, proses ini disebut probing. Jadi langkah kerjanya bagaimana? Kita menentukan dulu hash function-nya. Jadi kita mengubahkan key untuk bisa dimasuki ke dalam indeks, dan jika slot kosong, kita akan menyimpan data. Nah, jika sudah terisi akan terjadi kolisi di mana kita akan menggeserkan ke indeks berikutnya yaitu indeks tambah 1 modulus size sampai kosong. Jadi menggeserkan ya ke indeks berikutnya. Nah, dalam linear probing itu mempunyai penghapusan yang khusus, di mana penghapusannya menggunakan tombstone, penanda slot dihapus. Nah, untuk tambahan ini, penghapusan menggunakan tombstone, jika kita menghapus itu berarti slotnya tidak bisa dipakai lagi, makanya dipanggil tombstone, jadi kayak kuburan. Nah, untuk kelebihannya itu implementasinya sederhana, efisien di memory karena semua data di array,
dan kekurangannya adalah rentan primary clustering, jadi datanya menumpuk di area berurutan, dan penghapusan perlu penanganan khusus yaitu tombstone. Nah, ini langsung kepada contoh visualnya, jadi saya bisa langsung menjelaskan saja. Nah, untuk ini kita bisa melihat ini sebuah tabel kan ya. Nah, mereka itu mempunyai berapa indeks? 0 sampai 10. Jadi 11 indeks. Di sini ada 11 indeks. Berarti ada 11 indeks. Nah, di sini kalian bisa lihat mereka menginsertkan 54, 74, 77, 94, 89, 14. Nah, kalian bingung, kok bisa 54 di indeks ke-10, 94 di indeks ke-6, dan 14, 3, 77 di 0, dan 89 di 1. Nah, ini kita menggunakan yang tadi saya bilang hash function. Jadi kita langsung back aja sini. Hash function. Jadi hash functionnya itu adalah key modulus ukuran table. Nah, nilai 54 ini sebetulnya adalah key. Jadi ini key ya. Nah, jadi kita melakukan key 44. Mungkin saya tuliskan dulu. Jadi di sini tadi hash function itu key modulus table, size table ya. Katanya ukuran table ya. Ukuran table. Jadi size table lah tulis. Size table mode, kalau yang bagus tulisannya saya pakai mouse. Nah, lalu untuk biar kita bisa memasukkan ke indeks, kita mencari dengan hash tersebut, hash function. Nah, jadi 54 yaitu key-nya kita moduluskan dengan size table, yaitu size table-nya itu ini, indeks total indeksnya. Jadi ada 11. Nah, yang tadi saya sudah bilangkan itu modulus adalah operasi di mana kita melakukan pembagian sampai ada sisanya. Nah, jadi untuk misal contohnya itu 54 modulus 11. Nah, sebetulnya itu kita melakukan sampai ada sisa kan ya, atau sisanya. Jadi kalau sampai sisanya itu 11 kali 4 itu 44 ya. Nah, berarti 54 dikurangi 44 berarti sisanya itu di indeks ke-10. Nah, mungkin kalian bingung kenapa nggak 11 kali 5, jadi nilainya 55. Nah, itu karena kalau 54 di minus 55 itu tidak ada sisanya lagi, jadi min 1. Nggak boleh min lah, intinya min 1. Kalau sisanya 0 itu bisa taruh di seperti ini, 77. Jadi kalau 77 itu modulus 11 kan. Nah, ternyata 11 itu bisa membagi sisanya sampai 0. Karena ini lipatan bisa dikali 7 ya. Jadi 77 min 77. Nah, jadi 0. Nah, karena ini berarti nilai indeksnya 2 ini. Dimana kita letakkannya dari hash function tersebut, kita menemukan indeks yang kita bisa letakkan, yaitu 77 di 0 dan 54 di 10. Jadi sama dengan 94, kita melakukan hash function dengan 94 modulus 11, kita mendapatkan sisanya 6, dan untuk 14 kita sisanya itu 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau di sini, nah kalian baru bisa melihat ada collision. Jadi kalau kita melakukan yang 45 modulus 11, jadi kan kalau kita melakukan pembagian yang paling dekat itu biar tidak minus adalah 44 ya. Berarti 44, jadi kita kayak ini bagi 4. Jadi ini 45 min 44. Nah, itu sisanya 1 kan. Berarti ini indeks yang dimana kita taruh nilai 45. Nah, tapi Anda lihat sini, di indeks 1 itu sudah ada 1. Di 1 nilainya 89. Jadi bagaimana? Nah, dengan linear probing kita melakukan pergeseran indeks dengan 1 untuk melihat nilainya ada gak? Oh, tidak ada. Yaudah, berarti kita masukkan nilai 45 ke indeks kedua. Jadi seperti itu. Ini indeks tambah 1 modulus size ukuran table.
Nah, untuk 35 juga sama. Kalau 35 modulus 11. Nah, kita melakukan pembagian sampai habis. Berarti 35 di kurang 33 ya. Jadi kan karena dikali 3. Nah, berarti di indeks kedua kita mengisinya. Data tersebut kunci dengan nilainya tersebut kita taruh di indeks kedua. Tapi kita lihat di sini sudah ada nilai 45 di indeks kedua. Jadi tidak bisa, yaudah kita ke tambah satu lagi. Dan kita cek, oh ternyata di sini ada nilai tersebut lagi di dalam indeks ketiga. Yaudah kita melakukan penambahan lagi. Jadi ke indeks 4. Di indeks 4 tidak ada lagi kan, berarti kita taruh nilainya 35. Untuk 76 itu kurang lebih sama, tapi sisanya itu sebetulnya di indeks ke-10 kan. Tetapi karena indeks 10 sudah ada nilai 54, dia balik ke 0. Habis itu dia akan ngecek, oh ini udah ada, yaudah kita dia tambah lagi. Tambah satu lagi karena udah ada. Dan terus sampai di 5. Di 5 kan tidak ada ya. Jadi dia taruh 76 di sini. Nah, ini mungkin yang tadi kekurangannya clustering. Jadi lihat, jadi semua nilai itu bertumpukan secara berurutan. Ini mungkin kelemahannya. Nah, ini di slide berikutnya itu contoh proses memasukkan datanya dan cara perhitungan indeks linear probing. Nah, mungkin ini lebih intinya dalam tulisan. Jadi kita menggunakan hash function yang tadi sudah dijelaskan, key modulus hash size. Nah, di sini ukuran tabelnya sebagai contoh adalah 5. Nah, jadi ini proses memasukkan data secara memakai linear probing candle hat. Nah, di sini kita melakukan insert insert ya. Jadi di sini untuk kalian lihat itu nilainya 12 dan ini Apple itu adalah nilai value. Ini kunci ya, ini kuncinya key dan ini value. Jadi kita melakukan perhitungan karena tadi itu kita menggunakan key modulus hash size, jadi kita mengetahui key-nya itu 12. Nah, jadi key modulus hash size dan hash size-nya itu 5. Jadi kita melakukan modulus 5 kali 2 itu 10 dan sisanya 12 min 10 2. Nah, kita ngecek indeks 2 nya masih kosong atau tidak. Masih kosong, ya udah berarti kita memasukkan Apple ke indeks 2. Dan lalu selanjutnya itu 27 dengan kunci 27 dan nilai data banana. Nah, kita melakukan perhitungan modulo 27 modulo hash size-nya yaitu 5. Nah, kita melakukan 5 kali 5, 25, dan sisanya itu 27 min 25, sama dengan 2. Nah, ternyata di sini indeksnya kan udah keisi kan yang tadi, 2 ini. Nah, jadi akan terjadi kolisi di mana indeks 2 sudah diisi Apple. Nah, programnya mengatasi ini dengan mencari laci kosong berikutnya dengan menggeserkan indeksnya ke berikutnya. Jadi indeks sama dengan indeks tambah 1 modulus hash size. Nah, jadi indeksnya berarti 2 tambah 1, indeks ketiga, jadi dicek apakah masih kosong. Karena masih kosong, datanya dimasukkan. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti di dalam 3, kita melakukan modulo 32 modulo hash size-nya yaitu 5, dan kita mendapatkan indeks kedua. Nah, karena indeks 2 sudah diisi dengan Apple tadi, program akan mencari laci berikutnya dengan menambahkan 1, menggeserkan dengan 1, dan akan terjadi kolisi lagi karena tadi kita sudah menyimpankan data di indeks ketiga kan. Nah, akan mencari laci berikutnya, 3 tambah 1 itu 4, dan karena indeks 4 masih kosong, data cari disimpan ke indeks 4. Jadi kurang lebih itu cara perhitungannya. Nah, kita memasuki ke implementasi codingnya. Jadi kita pertama-tama mendefinekan hash size-nya, dan hash size-nya itu apa? Hash size-nya itu adalah ukuran tabel. Ukuran tabelnya kan ya. Jadi indeksnya ada berapa ukuran tabelnya. Nah, di sini ada 50. Dan untuk value size-nya itu apa? Jadi value size-nya itu sebuah nilai seperti Apple. Jadi nilai data yang ingin disimpan. Nah, di sini value size-nya nilainya 50. Nah, di sini ada key hash table-nya, dan lalu value yang tadi yang seperti Apple ini merupakan sebuah karakter. Nah, dan di sini akan ditunjukkan bahwa jika tabel tersebut di occupied atau tidak,
dan jika tabel tersebut di delete atau enggak. Ini mengapa ada delete? Karena kita menggunakan tombstone ya. Jadi kalau kita mendelete sesuatu di slot di tabelnya itu tidak bisa dipakai lagi. Nah, dan di sini ada struct hash table. Ini untuk apa? Ini untuk menghitung jumlah isi di dalam tabel tersebut. Jadi jumlah yang terisi. Nah, lalu kita melakukan variable global di mana kita menamakan hash table-nya dengan my hash table. Nah, lalu kita mendeklarasi fungsi prototip. Nah, ini kunci untuk agar tidak error ya guys. Jadi kita mendeklarasikan semua fungsinya dulu, di mana ada hash function, init hash table, insert, search, delete key, get load factor, dan printable. Oke, kita langsung masuk ke fungsi-fungsinya yang tadi sudah ditambahkan, dideklarasikan. Yaitu di sini kan hash function ya. Nah, jadi ini fungsinya itu untuk mengubah key menjadi index. Nah, jadi yang seperti tadi dibilang, jadi key modulo size. Nah, lalu kita akan mempunyai fungsi ini untuk membersihkan dan mengosongkan table void, yaitu init hash table. Nah, di sini itu kita ketika ingin membuat table itu berarti ingin table yang bersih ya. Jadi kita mendeklarasikan bahwa item count-nya 0. Jadi untuk setiap index array-nya juga occupied dan is deleted-nya jadi false. Jadi tabelnya tersebut bukan di delete dan tidak teroccupied. Dan key-nya juga pada setiap table itu 0. Nah, lalu kita di sini ada void insert-nya. Jadi pertama-tama void insert-nya itu akan mengecek kalau tabelnya sudah penuh atau belum. Dan dia akan melakukan hash function key. Jadi dia melakukan fungsi ini di mana dia mengubah key untuk menjadi index. Lalu dalam setiap table yang di-occupied dan atau dicek kalau sudah di-delete, dia akan menambahkan dengan 1, menggeserkan dalam insert tersebut. Dan lalu jika sudah ketemukan yang table mempunyai indeks yang tidak ada isinya, dia akan memasukkan nilainya serta dengan nilai data value string copy-nya yang seperti tadi itu, dimana cari tadi itu apple. Jadi ini kuncinya dimasukkan ke dalam indeks, dan lalu nilai datanya juga akan dimasukkan ke dalam table index yang kunci dimasukkan, dan dia akan menambahkan statement ini di mana indeksnya akhirnya teroccupied. Nah, lalu dia akan menambahkan item count, jadi untuk menentukan bahwa di dalam table ini sudah ada isinya, dan lalu melakukan print berhasil dimasukkan di index. Nah, untuk berikutnya ini di sini ada fungsi search. Bagaimana dia melakukan search-nya? Jadi dia akan melakukan hash function dulu pada inputan key yang kita ingin search. Jadi ini int ya. Jadi input yang kita ingin itu merupakan key IP data integer. Nah, lalu dia pada setiap table yang occupied, dan jika tablenya tidak occupied dan tablenya sama dengan key yang kita ingin cari, dia akan mereturn value indexnya. Lalu jika tidak, dia akan menggeserkan lagi satu demi satu, dan jika indeksnya sama dengan starting index yang tadi yang sudah dideklarasikan, dia akan melakukan break dan return tidak ditemukan. Nah, untuk berikut ini ada fungsi delete key-nya. Jadi fungsinya itu yang kita menggunakan tombstone ya. Jadi kita melakukan input dulu, kita mau mendelete key apa, dan key tersebut akan melakukan dalam hash function seperti biasa, dan kita dan kita agar tidak infinite loop yang seperti tadi ini akan mendeklarasikan starting indexnya sebagai index. Nah, jadi dia akan looping pada setiap tabel, di mana tabelnya jika di-occupied dan tabelnya bukan deleted dan merupakan key yang sama, dia akan melakukan pernyataan di mana tabel tersebut akan menjadi deleted is true, dan menghilangkan mengkurangkan item count-nya, di mana menunjukkan bahwa jumlah isinya berkurang. Jadi dari situ ini, jadi jika kita melakukan penghapusan itu kita tidak bisa
memakai indeks tersebutnya lagi. Dan dia lalu ngeprint lagi bahwa berhasil dihapuskan. Jika bukan sama dengan key yang kita masukkan, dia akan menambahkan lagi, menggeser untuk mencari. Dan jika tidak menemukan di mana indeks sama dengan starting index yang tadi, dia akan ngeprint tidak ditemukan dan gagal dihapus. Nah, ini untuk get load factor, fungsi get load factor. Ini itu untuk menghitung seberapa penuh lemari. Jadi seberapa banyak slot yang kita pakai, laci yang kita pakai. Dimana kita menghitungnya dengan item count dibagi dengan ukuran tabelnya. Nah, lalu di sini kita mencetak isi seluruh lemari ke serial monitornya. Jadi seluruh hash tablenya, jadi seperti indeksnya, bahwa indeksnya kosong atau merupakan indeks yang terhapus, dan atau jika ada nilainya, dia akan ngeprint kunci tersebut dan nilai yang disimpan. Nah, di sini untuk fungsi utama Arduino-nya, mungkin saya bisa langsung menunjukkan ke dalam codingannya, rangkaiannya. Nah, untuk codingnya linear probe, untuk linear probe. Jadi ini codingannya sama persis. Kita mendefinisi struktur, variable global, dan di dalam void setup-nya, nah kita mempunyai kode yang akan berjalan sekali. Nah, di sini akan memulai dengan serial begin untuk memulai dan delay 1 detik. Nah, lalu di sini dia akan langsung ngeprint seluruh isi tabelnya dan memasukkan data 5 kunci data merupakan kunci 5 yang berisi nilai data Apple. Jadi nilai ini itu adalah kuncinya. Jadi 5, 16, 27. Dan isinya adalah Apple, banana, cherry. Nah, dia akan melakukan print lagi. Lalu dia akan memanggil fungsi faktor perhitungan get load factor untuk ngecek seberapa banyak laci yang dipakai loadnya. Nah, lalu dia akan mencari data kunci 27 dengan search yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya bilang, dan menghapus data 16 dengan delete key. Lalu dia akan mau ngeprint lagi. Mungkin kita bisa langsung lihat aja seperti gimana. Ya, dimasukkan isi table saat ini kosong semua kan. 16, 27. Oke, baik. Jadi sebelumnya dia itu ngeprint semua kosong. Nah, setelah itu yang memasukkan cherry-nya jadi di mana? Memasukkan data di mana kuncinya 5, 16, 27. Nah, itu bagaimana dia mendapatkan indeks 5, 6 dan 7 itu dengan modulus. Jadi 5 modulus hash table-nya di mana dibilang ini 11, berarti di indeks ke 5. Dan sama dengan 16 hash table-nya 11, tapi karena hash table-nya 11 itu kalau 16 modulus 11 itu kan berarti sisanya 5 ya, tetapi indeks 5 sudah ada. Nah, berarti dia akan melakukan linear probing di mana dia menggeserkan ke indeks berikutnya, yaitu indeks 6. Nah, lalu dia akan ngeprint load faktornya 0,27, jadi cukup rendah. Dan dia akan mencari data 27 dan langsung menunjukkan 27 itu datanya adalah cherry. Jadi cukup cepat. Nah, lalu dia menghapus data dengan tombstone, menghapus 16, jadi kunci 16 berhasil dihapus dan akan ditanda sebagai tombstone, jadi tidak bisa dipakai lagi. Nah, dia melakukan ngeprint. Ini bisa langsung kelihatan. Jadi indeks 16 itu tidak bisa dipakai lagi, sudah dihapus. Nah, lalu dia akan mencari ulang kunci 27, jadi masih bisa untuk indeks ke-7. Indeks ke-7, kunci 27, di mana nilainya adalah data yang disimpan adalah cherry, dan mencari 16 yang sudah dihapus tidak ditemukan, dan tes selesai. Jadi itu kurang lebih implementasi codingan untuk linear probing. Nah, ini ada satu contohnya lagi, yaitu
chaining linked list per bucket. Nah, chaining linked list per bucket itu konsepnya seperti apa? Jadi setiap slot table menyimpan linked list berisi semua elemen yang memiliki hash yang sama. Jadi kita tidak perlu probing, semua elemen dengan hash sama diletakkan di list pada indeks tersebut. Jadi ini memakai linked list. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Kita pertama-tama yaitu ya pasti melakukan hash function dulu, di mana indeksnya akan menjadi sama dengan hash key. Dan jika bucket kosong, kita akan membuatkan node baru. Nah, jika sudah ada dan terjadi collision, tambahkan node ke dalam linked list. Nah, pencarian dan penghapusan dilakukan dengan traversal pada list. Kelebihan dari collision handling ini adalah kita tidak terpengaruh clustering dan penghapusan lebih mudah karena kita tinggal menghapus node di list. Nah, kekurangannya apa? Yaitu kita membutuhkan memori ekstra untuk pointer. Karena ini linked list, kita membutuhkan pointer untuk menunjukkan ke node berikut, dan kurang efisien di cache karena datanya tersebar. Nah, mungkin ini langsung contoh gambarnya bagaimana visualisasinya. Jadi ini juga cukup gampang dipahami. Jadi kita menginsert 50 bagaimana? Jadi 50 modulus hash table kan, ukuran tabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat itu ukuran tabelnya 7. 0 sampai 6 itu 7. Jadi modulus 7. Nah, 70 itu yang paling dekat itu 49 ya. Jadi 50 nanti 50 kurang 49 sisanya 1. Jadi isinya di indeks ke-1. Nah, di sini juga sama 707 karena bisa bagi sisa sampai habis 707 ditaruh 0 dan 50 juga, dan kalau 76 di indeks ke-6. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi jika terjadi collision dimana kita insert 85 dan sisanya itu sebetulnya 1 juga. Nah, di sini bagaimana? Dia akan membuatkan node baru pada indeks tersebut. Jadi kita seperti chain gitu. Sama dengan ini, jika ada collision lagi, dia akan melakukan linked list, membuat node baru 92. Nah, seperti itu. Jadi insert 73 itu di indeks ketiga jika kita melakukan hash function, dan 101 itu ternyata juga di indeks ketiga. Nah, jadi dia akan membuatkan node baru. Nah, jadi ini contoh proses memasukkan datanya dengan perhitungan index chaining. Jadi sama dengan hash functionnya masih ini di modulus hash size, dan contohnya sebagai hash size 5. Jadi ini ukuran tabelnya jadi 5. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ini jadi kita insert dulu. Kuncinya berupa 100 dan 1. Nilai data yang kita ingin simpan itu sensor A. Nah, jadi kita melakukan perhitungan modulo atau hash function, di mana kita melakukan 100 dan 1, yaitu key-nya, dengan hash size 5. Karena 5 kali 20 itu 100, berarti sisanya 101 min 100, dan sisanya masukkan ke sisanya yaitu 1, berarti kita masukkan ke indeks 1. Nah, dari indeks masih kosong, sensor A jadi data pertama. Jadi ini tulisannya menjadi indeks sensor A atau null. Jadi seperti kayak linked list. Nah, lalu kita melakukan insert 2006 sensor B, perhitungan modulo. Nah, ternyata ini juga setelah dihitung di indeks yang sama terjadi kolisi. Nah, laci indeks 1 sudah ada isinya sensor A. Jadi chaining itu tidak pindah laci. Kita sebagai gantinya sensor B ditambahkan di depan sensor A sebagai kepala list yang baru. Jadi sensor B di sini depan dan sensor A dan null. Jadi ditaruh di depan ya, bukan di belakang. Jadi sensor B terdahulu. Oke. Jadi implementasi codingannya. Jadi awalnya mirip yang seperti linear probing. Kita value size table size-nya dulu, value size karakter, dan mendefinisikan strukturnya, struktur hash table-nya, ada key, char value,
value-nya merupakan karakter, dan hash node. Nah, di sini kita menggunakan pointer karena itu sebuah linked list. Dan lalu ini juga untuk menghitung jumlah isi di dalam table. Nah, kita melakukan variable global dan deklarasi fungsinya lagi biar Tinkercad-nya tidak rusak dengan hash function. Ini kurang lebih sama yang tadi. Dan di sini fungsinya kita melakukan hash function dengan sama. Nah, untuk ini kita membersihkan dan mengosongkan tabel dulu. Dengan init hash table kita mengosongkan, jadi setiap node tersebut akan menjadi null. Jadi setiap indeks tidak akan mempunyai node. Nah, lalu ini untuk fungsi memasukkan data baru, insert node. Nah, cara menginsert node-nya itu kita melakukan hash node, melakukan pembuatan node baru dengan malloc, dan jika node-nya bukan baru, kita akan menunjukkan new node ke key dan sering copy datanya tersebut, data sensor B, sering copy ke value yang baru. Nah, jika tabelnya tidak null, berarti sudah ada isinya, kolisi akan terjadi dan menambahkan ke rantai. Nah, dengan menambahkan ke rantai. Nah, ini jika kalau tidak ada kolisi. Jadi new node next hash table. Dia langsung memasukkan ke new node-nya. Jadi ini kalau tidak bukan new node dan ternyata ada isinya, dia akan melakukan pengisian ke rantainya karena ada kolisi. Di sini kalau jika ini adalah penuhnya new node, tidak ada data diisi di dalam indeks, jadi kunci di dalam indeksnya. Dan lalu dia akan nge-print bahwa berhasil dimasukkan ke indeks. Nah, lalu ini juga ada fungsi search node-nya. Jadi fungsi search node-nya itu lebih ke melakukan traversal. Jadi dia melakukan searching satu persatu. Jadi if current key sama dengan key. Dia pertama-tama melihat dulu kuncinya. Kuncinya itu di indeks yang mana. Lalu dia akan melakukan traversal di chainnya. Jadi seperti ini, kayak mungkin saya tunjukkan lagi. Nah, di sini dia melakukan ini. Jadi kayak search 85. Nah, dia akan melakukan modulus dulu. Modulus 85 dengan hash table-nya yaitu 7. Nah, dia berarti akan menampakkan nilai 1 kan. Nah, di sini bukan 50. Nah, dia akan melakukan ke node berikutnya kalau jika ada. Nah, dia menemukan node berikutnya yaitu nilainya apakah sama, yaudah, berarti ketemu. Jadi dia melakukan hash function dulu kepada nilai yang kita ingin cari. Nah, ini. Oke, baik. Jadi kalau dia sudah menelusuri semuanya, tidak menemukan kayak nilainya 90 di sini, berarti tidak ditemukan. Oke, jadi ini untuk penghapusan data. Penghapusan datanya lumayan gampang. Jadi dia melakukan pastinya hash function dulu, key-nya di mana, dan lalu dia akan melakukan menelusuri tabelnya. Jika current-nya sama dengan tabel indeks yang kita cari, dia akan melakukan hashpref null. Dan jika hashpref null, oke, maaf, jadi apa? Jadi void delete node-nya itu kita melakukan penginputan in key, dan lalu in key tersebut akan melakukan hash function. Nah, di situ kita telah menjadikan hash function biar kita bisa mencari indeks tersebut. Kita akan melakukan hash node current hash table index. Jadi kita mencari ke indeks berikut. Jadi ini current itu menunjuk ke node pertama di linked list pada indeks tersebut, dan previous itu untuk digunakan untuk menyimpan node sebelumnya saat traversal. Nah, jadi di while ini
Dia akan melakukan traversal pada linked list sampai menemukan node dengan key yang cocok atau mencapai akhir list. Nah, jika di dalam jika currentnya sama dengan 0, berarti gagal hapus kuncinya tidak ditemukan. Nah, jika previous 0, ref sama dengan 0, dan ternyata tabelnya sama dengan indeks yang kita ingin cari, kunci yang kita ingin cari, dia akan melakukan free current, di mana kita mendeletekan node tersebut, dan serial print kunci berhasil dihapus. Jadi ini itu intinya, menghapus nilai di dalam node tersebut, di tabel tersebut. Jadi kita menghapus node dari linked list dan menyesuaikan pointer agar list tetap utuh setelah penghapusannya, dan melakukan free current, dan ya yang tadi saya bilang, ngeprint. Nah, ini untuk berikutnya itu fungsi untuk mencetak seluruh lemari. Nah, jadi untuk shading itu dia akan mencetak indeksnya seperti yang tadi. Nah, dia akan mencetak jika indeksnya itu ada 0 berarti tidak ada, kosong. Atau jika ada nilainya, dia akan mencetak nilai K, yaitu key-nya. P itu value, berarti yang seperti yang cari apple, dan lalu dia akan menunjukkan ke node berikutnya. Dan jika tidak ada node berikut, dia akan ngeprint 0 di akhirnya. Nah, ini fungsi utama Arduino-nya. Jadi lumayan banyak di sini. Kita langsung aja ada codingannya. Kita melihat codingannya. Oke, ke bawah sini. Dan kita melihatnya. Oke, sip. Jadi ini untuk chain-nya. Kita simulasi dulu. Oke, jadi untuk chain itu yang tadi saya jelaskan. Untuk setiap fungsinya dengan ringkas. Kita ke void setup. Jadi void setup ini akan menjalankan codingan semua fungsinya. Jadi kita pertama serial begin, tentunya 1 delay 1000, dan kita akan langsung ngeprint tabelnya terdahulu. Jadi kita masih lihat bahwa semua itu kosong. Jadi kita kayak apa? Di sini kita menginisialisasi tabelnya bahwa tabelnya akan menjadi kosong semua. Nah, lalu kita akan memasukkan data, yaitu data dengan kunci 1001 adalah temp sensor, 2401 buzzer, dan seterusnya ini 2005, 1503. Dan lalu dia akan ngeprint tabelnya. Jadi maaf, tadi saya keliru. Itu sebetulnya ini untuk mendeklarasikan bahwa tabelnya itu membuat tabelnya, dan tabelnya itu kosong. Nah, ini baru ngeprint tabelnya. Nah, di sini kita akan mencari data kunci 2005 dengan search node my hash table 2005. Mencari kunci buzzer dan kunci yang tidak ada. Lalu kita akan menghapus data yaitu buzzer dengan melakukan delete node, fungsi delete node. Jadi ini add my hash table, jadi menghapus di table kunci 2401, dan lalu kita akan ngeprint lagi. Mungkin langsung di run aja untuk melihat contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi pertama-tama kita langsung memasukkan data dulu. Jadi kuncinya, oke, banyak. Ya, sip. Jadi chaining saat ini setelah dimasukkan tadi kan ada inputnya, dia akan ngeprint dulu. Maaf. Nah, dia akan ngeprint chaining saat ini. Jadi di sini codingannya printable, ada index 00, atau dia karena sudah memasukkan temp sensor, buzzer, fan, LED di sini. Nah, kalian bisa lihat ini ada collisioning. Nah, jadi kalau untuk chaining itu dia tinggal linked list saja, seperti linked list chaining. Jadi dia akan menunjukkan ke node baru. Jadi temp sensor itu kan kita masukkannya dahulu kan. Nah, atau buzzer ternyata berada di indeks yang sama. Jadi kita
membuat buzzernya di head yang baru. Indeks 20 dan indeks 3 dimasukkan nilai LED, dimasukkan kunci 1503 dengan nilai atau value LED, dan di sini value-nya juga fan dan kunci 2005. Nah, lalu kita melakukan mencari data kunci 2005 yaitu fan, dan kita langsung menemukannya fan, dan mencari kunci 2001 yaitu buzzer, dan kita langsung menemukannya buzzer. Nah, untuk kunci yang tidak ada yaitu 9999 yang belum diinputkan itu tidak ditemukan. Lalu kita melakukan penghapusan data, kuncinya berhasil dihapus, dan langsung dilihat dari sini hapusnya itu tidak seperti linear probing, di mana jika kita menghapus sesuatu, sebuah indeks tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini bisa tinggal menghapus node-nya tersebut. Lalu kita mencari ulang yang kunci 2001 yang sudah dihapuskan dan tidak ditemukan, dan sensornya ditemukan untuk kunci 1001. Baik, itu untuk implementasi codingan chaining. Jadi chaining itu penghapusannya cukup gampang, tidak khusus seperti linear probing tadi. Oke, mari kita lanjut. Nah, jadi ini perhitungan load factor, linear, dan chaining. Jadi rumus load factor itu adalah jumlah item dalam table dibagi dengan ukuran table. Nah, mungkin saya jelaskan lagi kita menggunakan load factor untuk apa. Nah, karena itu kita mengukur load factor untuk mencari tahu itu kepadatan table. Jadi semakin tinggi nilainya itu berarti load factor semakin penuh table hash-nya. Nah, ini juga bisa untuk mengontrol performa. Jadi yang terlalu tinggi, load factor yang terlalu tinggi berarti meningkatkan kemungkinan ada collision. Nah, mungkin di sini contoh perhitungan linear probing, jumlah item count, dan jumlah item count, Anda memasukkan 3 data kan. Jadi untuk yang program 1 tadi, apple, banana, cherry, dan ukuran table hash-nya, ukuran tablenya itu 5. Jadi perhitungannya adalah jumlah item yaitu 3 dan ukuran tabel yaitu 5. Jadi 0,6. Ini berarti 60% dari slot fisik di dalam array tabel Anda terisi. Nah, untuk perhitungan chaining itu berarti Anda memasukkan 3 data sensor ABC yang tadi. Nah, ukuran tabelnya Anda mengubahnya menjadi 5. Perhitungannya 3 bagi 5 jadi 0,6. Nah, di sini ada makna berbeda. Meskipun hasilnya sama-sama 0,6, ini tidak berarti 60% laci fisik terisi. Ini berarti rasio item terhadap laci adalah 0,6. Dalam contoh kita, 2 item ini sebenarnya hanya menempati 2 laci, yaitu indeks 1 dan indeks 3, di mana indeks 1 berisi rantai dari 2 item. Jadi kalau tidak ada gambarannya kayak gimana, Bang? Nah, itu kalau untuk linear probing ya kan ada 3. Nah, ada 3, ada 5, ukurannya 5 kan. Nah, ini berarti untuk linear probing 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, ini linear probing. Jadi kalau kita memasukkan data kayak apple gitulah. Jadi berarti kayak ini ada nilai 3, 2, 1. Nah, ini berarti dia mengisi 3 tabel kan. Berarti 0,6 slot fisik dalam array table. Tapi untuk chain itu sebetulnya karena 2 item di mana indeks 1 berisi rantai, jadi sepertinya 2. Lalu itu ada 1, 0. 1 ini 3. Nah, ini ada 3 data kan. Nah, meskipun itu, ini cuma mengisikan 2 tabel, 2 laci. Jadi tidak menunjukkan kayak kepenuhan isinya tabel gitulah. Nah, jadi yang kalian tunggu-tunggu TP. Yay. Jadi ini TP-nya. Ada 4 soal teori dan ganjil genap soal praktik seperti biasa.
Jadi apa yang dimaksud dengan hash table, apa yang dimaksud dengan hash function, kalian bisa baca sendiri untuk teorinya. Nah, untuk ganjilnya itu disuruh membuatkan program linear prop, dan untuk genap itu chaining. Nah, di sini kalian hati-hati membaca value size-nya untuk ganjil itu 20 dan value size-nya untuk genap itu 25. Dan melakukan urutan cara kerja program. Jadi ini harus berurutan ya. Bagaimana dulu menginput, insert 1 power bank dengan kunci key. Ini juga berurutan dengan ini 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ini yang saya sudah dibuat jadi contoh soalnya. Nah, di sini kita mempunyai rangkaian. Rangkaian tersebut di sini, bentar saya off dulu. Siap. Jadi ini rangkaiannya ada LED, buzzer, dan resistor. Nah, resistornya tentunya untuk biar LED-nya tidak meledak. Dan di sini kalian bisa lihat LED-nya itu terkonek dengan digital ini 654321. Ya. Dan dalam codingannya kita bisa lihat bagaimana dia terkonek. Pertama-tama di sini ada buzzer juga. Jadi setiap rangkaian itu setiap rangkaian harus connect ke ground ya, jangan lupa. Dan buzzernya itu plusnya itu sinyal di 10, dan ini juga connect ke ground. Oke, baik. Jadi ini dalam codingannya. Untuk codingannya itu kita melakukan stdlib dan string h agar bisa melakukan sebuah karakter gitu, library untuk mengakses karakter string gitu, copy string. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan kita mirip seperti yang tadi, program 1 table size-nya 10, di sini tablenya 10, dan value size untuk nilai data yang bisa diisi adalah 50. Kita variable dekorasi dulu, strukturnya ada int key dan value-nya berupa tipe data karakter. Dan ini hash node next, berarti ini merupakan data, merupakan chaining. Ini merupakan chaining. Nah, di sini hash table untuk menunjukkan jumlah isi data. Kurang lebih ini kita variable global, deklarasikan fungsi semuanya. Jadi mirip yang dengan program 2 deh. Program 2 ini. Definisi fungsi untuk membersihkan dan mengosongkan tabel. Jadi sebelum kita membuat pas kita membuat tabel tersebut, kita akan membersihkan dan mengosongkan tabel. Jadi dia akan menelusuri semua tabel dan menaruh nilai null. Nah, fungsi memasukkan data baru, jadi kurang lebih yang tadi. Jadi setiap node dia akan melakukan hash function dulu, dan dengan hash function menemukan indeksnya, dan dia akan menginputkan node baru. Nah, jika node tersebut jika indeks tersebut berisi nilai, jadi bukan new node, dia akan melakukan replace, menambahkan chaining, seperti itu, chaining ke dalam indeks tersebut. Nah, lalu jika yang baru, dia akan langsung menambahkan nilainya sebagai new node, atau berhasil dimasukkan ke indeks jika masuknya berhasil. Nah, fungsi untuk mencari data kurang lebih yang sama tadi. Dia akan menelusuri indeks yang key yang telah diindekskan, mencari di dalam indeks tersebut dalam linked list jika ada nilainya. Jika tidak ada nilainya, tidak ditemukan, dan jika ada akan return current value. Nah, fungsi untuk menghapus data kurang lebih sama. Jika currentnya tidak ada, pasti cek gagal hapus, dan jika ada dia akan menghapus dengan membuatkan dia akan menghapuskannya, jadi kunci berhasil dihapus.
Nah, fungsi untuk menciptakan seluruh lemari seperti yang tadi, dia akan menciptakan indeks, nilai kuncinya, nilai value-nya, dan ke current value berikutnya. Nah, di sini kalau tidak ada akan 0. Atau current next-nya selalu diakhiri dengan 0 kan, jadi dia akan menuliskan 0. Nah, ini fungsi utama Arduino-nya. Kalau nggak salah ada bukan, salah. Oke, baik. Jadi ini codingannya. Jadi salah. Oke, baik. Jadi ini codingannya. Jadi ini include string H karena kita menggunakan karakter untuk mengisi data-data seperti yang tadi itu motor gitu. Nah, jadi ini datanya mirip dengan program 1. Kita menggunakan bisa lihat dari hash entry ini, kita menggunakan sebuah linear probe. Nah, dari sini kita mungkin lihat dulu yang pertama, mungkin saya zoom in dulu. Nah, ini kita mirip dengan program tadi, kita define dulu hash size-nya, tabel datanya sebesar berapa, dan value size-nya, jadi nilai datanya itu besar berapa, teksnya, dan nilai value. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan input laci LEDs. Jadi inputnya itu di sini 2. Kalian bisa lihat kalau 2 itu di sini, dan laci LED 3 di sini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pin laci 0 sampai 4. Nah, untuk LED hijau pin kalian bisa lihat. Ini kan hijau ya, di 8. Jadi kalian hati-hati aja untuk melihat inputan ini. Dan untuk buzzer pin juga di 10. Ingat ya, ini PWM. Sudah dijelaskan pada modul kemarin PWM. Jadi ini bukan minus. Nah, jadi ini definisi strukturnya. Pasti yang tadi saya jelaskan, kita mendefinisikan strukturnya bagaimana. Jadi ada key dan value-nya berupa karakter, dan ngecek apakah laci tersebut itu udah di-occupied atau tidak, atau udah di-delete. Nah, ini struct hash table untuk mengetahui jumlah isi tabel, variable global, hash table, my hash table, deklarasi fungsinya seperti yang tadi. Tapi di sini ada yang baru, ada void update laci LEDs. Ini fungsi hardware-nya. Nah, ini definisi fungsi yang seperti tadi, hash function untuk menggantikan key agar bisa di-input ke index. Init hash table, jadi menghapuskan data tersebut biar tabelnya kosong. Lalu kita melakukan insert, fungsi cari, ada fungsi hapus. Jadi mungkin kurang kelihatan ya, maaf. Jadi di sini saya lihat, jadi fungsi insert, fungsi cari, dan fungsi hapus. Jadi yang saya kurang lebih jelaskan tadi, jika sudah dihapus ditandai true, atau jika belum ditemukan, dia akan menambahkan indeks, menggeserkan indeksnya sampai ketemu. Dan jika indeksnya balik ke yang awalnya, dia akan break dan mencetak gagal hapus dan dikunci. Gagal hapus kunci dan tidak ditemukan. Nah, ini untuk hitung load factornya sama yang tadi, dan fungsi print data hash table. Nah, ini fungsi baru dan fungsi utama. Jadi ini di modul nggak ada ya. Jadi ini fungsi untuk update laci LEDs, maaf. Jadi update untuk laci di Arduino, jika ada akan menyala, jika laci kosong akan mati. Jadi di sini
dia melakukan loop dengan hash size, dan LED laci hanya menyala jika slot I terisi dan tidak dihapus. Jadi jika hash table-nya itu di-occupied dan tidak di-delete, dia akan mendigital write laci LED-nya untuk high. Jadi kayak semua slot yang di-occupied dan bukan di-delete itu akan menyala. Jika tidak, LED-nya akan mati. Jika deleted atau kosong. Nah, jadi untuk voice setup-nya. Jadi serial begin, lalu setup pin hardware-nya dulu. Jadi untuk setiap pin hardware hash size, laci LEDs-nya akan di-set menjadi output sesuai indeksnya, index array hash table sebesar tabelnya. Dan di sini pin mode LED hijau pin sebagai output, LED merah pin, dan buzzer sebagai output. Jadi ini 3 output dan ini juga semua output. Oke, up. Nah, lalu kita akan menginisialisasi tabel. Nah, tabelnya yang kosong ya. Jadi init hash table, my hash table. Lalu melakukan memasukkan data yang jelas. Jadi di sini kita melakukan masukkan nilai LED dengan kunci 0, atau masukkan nilai buzzer dengan kunci 1, kunci 2 sensor, dan kunci 7 motor. Jadi di sini modulusnya seperti ini. Jadi key 0 berarti 0, modulus 5 itu berarti 0 kan? Berarti di indeks 0 dia akan masuk untuk LED di indeks 0. Nah, kalau untuk key 1 modulus 5 jadi 1 di sini yang kuning. 1 2 3 4 7. Jadi LED laci akan mati kosong. Update laci LED. Nah, karena ada 4 doang kan ya. Jadi yang keempat itu yaitu ini akan kosong. Atau dia akan melakukan load factor awal penghitungan. Jadi ada 4 item di sini, 1 2 3 4. Atau dibagi hash table-nya yaitu tadi 5 slot ya. Jadi ini 5 slot berarti 0,8. Instruksi pertama untuk void loop adalah untuk menunggu input pengguna. Jadi kita akan search untuk mencari. Kita bisa search dan kita bisa delete menghapus. Nah, ini di sini ada void loop-nya. Jadi beri fungsi loop menangani input, search dan delete. Jadi di sini kalau serialnya ada, kita akan membaca karakter perintah S atau D. Jadi cek apakah ada data masuk di serial monitor. Nah, jika masuk, jika kita ingin memasukkan karakter, ini akan dibaca dengan serial read. Nah, baca angka key yang mengikutinya dengan int key, jadi serial parse int. Jadi ini berupa int ya, key-nya berupa integer. Nah, logika untuk menangani input 0 versus input gagal misal S atau enter. Jika key-nya sama dengan 0, ntar first pick. Jadi ini akan menunjukkan input gagal jika S, D, lalu enter. Jadi untuk seluruh ini itu logika untuk menangani input gagal. Jadi jika S0 atau D0 biarkan dilanjutkan. Nah, logika pencarian search itu berarti ini logikanya. Jadi jika komennya sama dengan S, dia akan melakukan mencari key dan serial printing key dengan cost karakter result dengan search my hash table key. Jadi S mencari key yang kita inputkan. Nah, cek hasilnya gagal. Jika tidak ditemukan, dia akan ngeprint hasil tidak ditemukan. Lalu LED merah akan menyala. Di sini LED merah akan menyala. Nah, kalau berhasil,
LED birunya akan menyala dan buzzernya juga akan menyala. Di sini LED hijau dan buzzer high akan menyala atau ada delay 1 detik di mana dia akan mati. Jadi dia akan menyala untuk 1 detik. Nah, ini untuk logika penghapusannya. Jadi else if command D, dia akan membaca jika ada command D, dia akan melakukan menghapus key dan serial print in key. Nah, lalu dia akan memanggil fungsi delete dari modul delete key my hash table, satu key yang kita inputkan tadi. Dan di sini penting ya, update LED laci setelah menghapus. Jadi update laci LED. Jadi kan kita menghapus sebuah datanya kan, berarti laci LED-nya akan mengupdate dan lampunya akan mati. Nah, lalu kita tampilkan status table dan load factor baru. Jadi print table dan load factor baru, get load factor. Lalu kita berikan instruksi lagi setelah selesai untuk serial printed. Mungkin saya bisa langsung jalankan codingannya biar bisa kelihatan. Ya, jadi dia memasukkan data dulu dan melakukan print hash table. Jadi data table saat ini berhasil dimasukkan. Berarti di sini belum ada yang namanya bentar. Nah, berarti ini semua data berhasil dimasukkan. Lalu di sini ada isi hash table-nya, di mana kunci 0 itu ada nilai ID, kunci 1 nilai buzzer, kunci 2 ada nilai sensor, dan kunci 3 yaitu 7 adalah nilai motor. Nah, ini sebetulnya kita mempunyai hash table size berapa ya? Hash 5 kan ya? Nah, kalau kalian melakukan modulus 7 dengan hash 7 modulus 5, itu harusnya sisa 2 kan ya? Berarti harusnya di indeks 2. Tetapi karena ini linear probe, dia akan memasukkan ke berikutnya yaitu indeks 3. Nah, untuk load faktornya 0,8 dan kita akan menunggu input pengguna. Nah, jadi kalau saya klik S untuk search, capital. Nah, S. Nah, kita mau nge-search kunci apa ini? Di sini kan ada inputnya yang sudah ada kuncinya. Saya mau nyari kunci 2. Nah, kalian bisa dengar kan? Kalian tidak bisa dengar yang ada audio. Maaf ya. Jadi sebetulnya di sini itu audionya terdengar. Dia nyala buzzernya dan LED-nya nyala. Nah, kalau kita hapus mungkin nilai 2 tadi, dia akan mencari kan. Nah, kunci 2 berhasil dihapus, ditanda sebagai tombstone. Jadi tombstone tidak bisa dipakai lagi nih indeksnya. Kita mencari di 2, tidak ditemukan, atau menyala LED merahnya. Mungkin itu untuk keseluruhan contoh tabelnya. Jadi mungkin itu semua. Jadi jika ada kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Makasih banyak telah menyimak video ini, menonton hingga akhir. Makasih. Dadah.